Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ayas Tiaki dari Yogyakarta. Dan ini saya ingin bertanya kepada Ibu tentang pengalaman saya ya di lapangan. Jadi kalau ini kan bagaimana mengatur keuangan kalau ada uangnya. Yang jadi permasalahan adalah di lapangan banyak para nasabah itu kalau misalnya kita ajak misalnya, ayo kita nabung untuk masa depan yang lebih baik. Jangankan buat nabung Pak, buat makan aja susah. Ya, nah saya ingin mendapat masukan bagaimana mengedukasi mereka agar bisa dari startnya minus, ya kondisi minus, tapi mereka bisa membuat sebuah perencanaan keuangan yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Baik. Oke, saya coba kembali. Kadang melontarkan kalimat, ya bagaimana mau beli asuransi saya makan aja susah. Ya bagaimana mau beli asuransi saya buat kehidupan sehari-hari aja pas-pasan. Nah seperti itu, apakah financial planning ini itu hanya berlaku untuk kaum derajat atau yang punya uang, atau bisa dilakukan oleh semua kalangan? Silakan Mbak. Baik, ini menarik pertanyaannya dan tadi saya dengar Bapak dari Yogyakarta, gitu ya Pak ya. Oke baik. Pertama yang harus kita pahami adalah sebetulnya biaya hidup normal di Yogyakarta itu berapa. Kalau kita pakai acuan BPS itu baru keluarin itu di 2022, yang terbaru ini belum ada Pak. Kalau saya tidak salah, per kapitanya itu di Yogyakarta adalah hampir 2 juta, kita anggap aja 2 juta per bulan. Jadi Pak, yang Bapak mesti bisa bantu orang itu adalah memahami per kapitanya itu sebenarnya berapa sih untuk rumah tangga tersebut. Kalau nasabah Bapak itu isinya ada pasangan suami istri, lalu ada anaknya 2, jadi totalnya 4. Berarti dia biaya hidupnya adalah 8 juta Pak. Maka kita harus memperkirakan, kalau memang penghasilannya orang ini 8 juta juga, ya nggak heran dia bilang saya susah nabung. Karena untuk hidup saja memang dia perlunya 8 juta. Maka target market Bapak itu harus orang yang penghasilannya 15 juta Pak per bulan. Karena kalau Bapak bicara sama orang yang penghasilannya 8, anaknya ada 4, itu emang nggak bisa dihemat lagi Pak. Yang ada kalau Bapak mau bantu, kalau sampai dia ada pay later atau pinjol, gimana caranya supaya dia bisa nurunin pengeluarannya dia hanya jadi 8 juta. Jadi memang fenomena ini betul sekali. Kita nggak bisa dong memaksakan orang yang emang income-nya misalnya 7 atau 8 dan pengeluarannya dia 8, dia disuruh nabung lagi. Memang masalahnya dia adalah dia mesti naikin income-nya itu. Dan kita harus sadar itu terjadi. Waktu saya ngajar di OJK, itu saya bilang, di Indonesia ini, itu memang ada kategorinya Pak. Ada rumah tangga dengan istilahnya income level menengah bawah, dan menengah atas serta atas. Tapi kalau dibilang financial planning ini apa hanya mudah? Ya enggak dong, kan financial planning ini adalah seni mengelola uang, bukan seni berinvestasi saja, tapi mengelola uang juga. Nah, piramid perencanaan keuangan selalu dimulai dengan cash flow paling bawah, plus utang, plus dana darurat. Nomor 2-nya adalah manajemen proteksi. Jadi, Bapak bisa ngomong sama nasabah Bapak, kalau dia malahan punya tanah, punya properti, punya apa, sawah atau apalah di Jogja, tapi dia nggak punya proteksi, nah itu yang Bapak bisa bicara. Tapi kalau di bagian atas ini aja dia nggak ada, terus di bagian bawah ini dia masih berantakan, ya memang bisa jadi itu bukan target market Bapak. Bapak boleh melakukan literasi untuk gimana dia tidak minus. Kira-kira itu jawaban saya Pak. Jadi nambah income gitu ya? Betul.